Ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini saya sedang ada di lahan Master Agus, Desa Kemamang, Kecamatan Belen, Kabupaten Bojonegoro. Ini Mas Agusnya sedang nyepre. Obat apa saja yang dipakai tentunya sudah beda dengan yang kemarin. Pasti sekarang sudah ada tambahannya karena HST-nya saat ini sudah beda. Ini tanaman berapa HST, Mas? 44 HST sekarang. 44 HST. Sudah buka harga? Belum, nanti umur 50 sedengan itu. Kan sudah kelihatan besar umur 50 HST. 50 ini masih HST. kecil-kecil. Baru buka harga? Iya, insya Allah hari Minggu. Hari Minggu sudah buka harga. Untuk para penebas bawang merah, ini ada tanaman yang saat ini sudah 44 HST. Nanti hari Minggu depan mau buka harga. Kira-kira ya Mas, kira-kira buka harganya sampai berapa? Enggak mahal loh, cuma 35. Nanti kan bisa naik turun. Buka harganya 35 juta dari benih 210 kilo. 210 kilo buka harga 35 juta. Ini saya anggap murah soalnya saat ini harga sedang sedikit menghangat, Mas ya. Saat ini. Nanti saat ini hari Minggu ya pas. Kalau naik ikut naik. Oh, kalau naik ikut naik. Angen-angen tok. Angen-angen tok. Saat ini belum buka harga. Oke, ini Mas Agus melakukan penyepraian. Obat apa saja yang dipakai? Monggo diceritakan, Mas. Saya yang jadi asisten sampean. Pertama masuk ini pursi. Baceman pursi sama lirang. Ini pursi sama lirang. Cara buatnya gimana? Ceritakan, Mas. Pursi 1 kilo, lirang 1 kilo, rebus air 12 liter. Pursi kasih 6 liter, lirang 6 liter. Dimasukkan langsung dioplos. Dioplos nanti ya. Pas ngerebus itu air prusi 6 liter, ya. Air lirang 6 liter gitu 6 ya? liter ya. Lirang dicampur air berarti ngerebusnya sendiri-sendiri. Ngerebusnya sendiri-sendiri, guys. Lirangnya 1 kilo kasih air 6 liter. Prusinya 1 kilo 6 liter. 6 liter direbus. Biasanya kan direbus itu nanti jadinya kurang toh, Mas? Ya. Kurang dari 6 liter. Biasanya berapa liter? Jadinya 5 liter, 5 liter seperempat gitu. Oh, 5 liter. Biar sampai mendidih sampai setengah jam. Sampai setengah jam. Bakteri kuman kan mati, San. Oh ya, terus tujuannya dikasih prusi. Ini untuk mencegah lodoh. Atau apa itu namanya? Bahasa obatnya lodoh, mumut. Untuk mencegah busuk daun. Antraknosa itu, antraknos. Ya wes. Dosisnya per 16 liter air. 1 gelas aqua yang ini 210 mili. Kurang lebih 200 sampai 210 mili ini ya. Ini dosisnya per tangki 16 liter air. Monggo dilanjut. Kedua masuk MKP. Ini saya oplos dengan gandasil buah. Ini saya kasih 6 sendok. Ini sudah oplosan? Sudah. Wes oplosan, guys. Merah. Ketok terajuk. Gandasil itu yang merah. Pokoknya ini campuran gandasil buah sama monokalium fosfat. Pokok sok nek wis tuku kamera ketok cuy ya. Dikasih berapa, Mas? MKP-nya? Per 16 liter tangki. 6 sendok
per 16 liter air. Jadi 6 sendok Per tangki 16. Per tangki 16 liter air. Oke, Kasih lanjut. 6 sendok. Ketiga masuk ini spontan buat ular yang murah-murah Apa bahan aktif Mas? Jajal diwaca Mas. Dime Hippo 400 gram per liter. Dime Hippo. Ini saya mix dengan Larpin. Oh, ini sudah mik-mikan. Sudah. Ini sudah di mik guys. Jadi larpinnya dikasih berapa ini? Larpin yang 100 gram kecil ya. Ya 100 gram kecil dimasukkan ke sini terus dioplos guys. Dioplos. Biar muntuk kayak Sprite. Biar muntuk kayak Sprite. Tujuannya ini untuk buat apa? Ulat, untuk ulat. Untuk ulat. Jadi larpin dimik dengan spontan. Setahu saya spontan itu biasanya dibuat padi. Iya, ini saya pakai bawang merah. Ini dipakai Soalnya bawang harganya merah. terjangkau, lebih murah. Oh, faktor harga guys, faktor harga, harganya lebih terjangkau. Dikasih Kasih 25 mili. 25 mili per tangki 16 tangki. liter air. Lanjut. Lanjut, Tisen. Tisen ini pokok enggak boleh ketinggalan Nggak Mas boleh ya. ini. Tapi ini Tisen. saya turunkan 1 sendok, 4 sendok. Ini tinggal dikasih 4 sendok. Soalnya sudah ada porsi. Soalnya sudah ada prusi. Ini bahan aktifnya Sinep. Sinep. Dikasih 4 sendok makan per tangki 16 liter air. Lanjut Mas Agus. Oh, lanjut. Remasol. Remasol P. Jelas bahan aktif azol. Ya, Dikasih berapa mili Mas? masih tetap 20 mili ini. Per tangki. 20 mili per tangki 16 liter air. Lanjut. Terakhir, insek risotin buat pengabut. Risotin, lihat bahan aktifnya Mas. Apa Mas? Sipermetrin. Sipermetrin. Ini insektisida selain buat ulat juga buat pengabut spray. Jadi biar keluarnya itu ngabut, Ngabut ya. gak betul. ngedros ini Mas ya. Ya, betul. Tujuannya untuk itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ini prusi dimik dengan Pursi sama lirang. prusi sama lirang. Kalau sudah terbukti ini. Ini sudah terbukti prusi sama lirang. Terus ini monokalium fosfat dimik dengan gandasil buah dengan ukuran berapa Mas tadi Mas dosisnya Mas? 6 sendok per tangki. 6 sendok per tangki itu sama dengan kurang lebih 60 gram. 60 gram per tangki 16 liter air. Terus Sinepnya dikasih 4 sendok makan, itu kurang lebih ya 40 gram. Remasolnya 20 mili, Remasol P-nya 20 mili. Terus ini apa Mas Kimang? Spontan dimik dengan larvin dikasih 25 mili. Ya, Ya, betul. ini enggak perlu apa-apa, pokok larvin dimasukkan ke sini terus Iya, dikocok loh Mas ya. dikocok. Dikocok terus muncrat. Muncrat terus. Muncrat terang. Kayak Sprite. Oh, muncrat kayak Sprite, guys. Muncrat kayak Sprite, nah dikocok muncrat kayak Sprite. Yusuf guyang guyu. Ular kan iso gliyeng, Mas. Ular iso gliyeng, nek wis bar dikocok muncrat, ular iso gliyeng. Ya Mas ya. Terakhir dikasih risotin. Ini tujuannya untuk ulat dan untuk pengabut spray. Jadi banyak petani kadang yang memakai obat apapun yang tidak bisa ngabut itu bisa dikasih insek, tapi tidak usah banyak-banyak. Kalau tujuannya itu nyepray fungi, tidak ada hama ulatnya, cukup dikasih pengabut tapi sedikit saja, tujuannya untuk mengabutkan. Dan rata-rata semua petani sudah tahu masalah ini. Kalau yang belum tahu ya cari tahu ya Mas ya. Iya, betul. Ini dari sekian obat banyaknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetap 6. Kemarin ya 6 ya Mas ya. Kemarin 6. Jadi ini versi Mas Agus. Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi sendiri model dimik seperti ini terus dikocok muncrat itu enggak. Saya enggak begitu Enggak cocok ya? cocok, enggak begitu cocok. Tapi bukan berarti saya enggak mau Iya, ya.
nerima masukan dari sampean. Saling berbagi, Mas. Ya, toh faktanya dibuat Mas Agus di lapangan itu bagus. Tapi saya tidak merekomendasikan ke petani saya. Yang model dikocok-kocok itu loh, saya kurang suka. Jadi Bapak apa? mergo nek dikocok muncrat, Mas. Maksud saya seperti ini. Obat, kalau memakai obat itu jika ada endapan atau ada sesuatu yang terjadi dikocok model iso muncrat seperti itu, mestinya dia itu saling bertabrakan. Oh. Jadi saya lebih memilih karena petani saya petani pemula, Mas, bukan senior seperti sampean. Kalau senior bebas. Saya juga pemula, Mas. Kalau senior itu bebas mau ngapain saja dan saya sangat menghargainya. Saya tidak pernah menyalahkan petani manapun, petani siapapun karena punya versi masing-masing ya Mas ya. Cuman di sini saya bilang saya tidak merekomendasikan ke petani pemula. Soalnya kalau sampean ngajari mik-mik seperti ini, nanti dia itu uji coba yang belum dia paham terus dia ngemik-ngemik sendiri. Dan itu bahaya, Mas. Ya, betul, ya, betul. dan itu bahaya. Tapi kalau buat senior oke lah. Oke saja, boleh. Boleh, Mas. Boleh, kalau buat senior boleh. Tapi untuk pemula saya sarankan kalau mau nyepray fungi saja, nutrisi saja, insek saja. Itu lebih efektif. Nanti kedepannya kalau sampean mau ngemik obat banyak insek, fungi dan nutrisi, ya bertahap Mas ya. Oke. Jadi ndak langsung cek pemula melok-melok ikut-ikut ngemik obat yang belum tentu itu cocok. Ya. Iya. Pencampuran obat jika itu ada endapan atau gumpalan otomatis obat itu tawar. Cara basa Bojonegorone tambar. Tambar. Ya Mas ya? Iya. Tambar. Terlebih kalau kita pakai silika dan di situ saat kita nyepray itu ada ngejelnya. Di saat pertama kita mau nyepray mesin bunyi ngek, ada ngeknya dan obat itu tidak bisa habis. Jelas itu obat tidak akan ada efeknya. Kalaupun ada efeknya hanya di satu obat yang paling kuat yang kita pakai. Jadi yang lainnya tidak ada fungsinya. Itu penjelasannya. Jadi saya tidak menyalahkan sampean enggak loh ya. Sampean boleh, sampean boleh. Ya, sampean boleh. Senior bebas. Nah, Yusuf enggak oleh. Yang sama pemula, sama-sama belajar, Mas. Yang jelas kita belajar di lapangan, Mas. Ya, kita bukan penteori. Mas Agus ini bukan penteori, tapi dia langsung praktek ya, Mas ya. Ya. Saya bukan kok nggak suka ada penteori, enggak. Saya itu kasihan sama petani yang taunya ini dikasih sekian gram gini. Kalau itu akibat dari ini tapi enggak pernah turun ke sawah, enggak langsung pernah ke lahan, kan kasihan petaninya, Mas. Yang kita perbincangkan saat ini yang terjadi di lapangan saat ini di kawasan Mas Agus, bukan di kawasan yang lain. Kalau di kawasan yang lain beda. Kita beda dengan penteori, Bos. Kalau penteori itu digrabiak, Bos. Jadi tanah manapun dibilang sama, Bos. Jadi kita itu ada di beda-beda wilayah dan beda agroklimatnya ya Mas Agus ya. Betul. Jadi yang sampean terapkan di sini belum tentu cocok diterapkan di daerah Nganjuk, daerah Probolinggo atau daerah yang lain. Belum tentu, Mas. Belum tentu cocok. Tanahnya kan enggak sama. Tanahnya enggak sama. Jadi untuk para penteori segeralah turun ke lapangan jadi biar tahu apa yang terjadi di lapangan. Langsung praktek di lapangan. Ya. Setuju, langsung praktek aja biar tahu keadaan di lapangan. Tanaman ya. Seperti itu ya. Biar tahu becok itu seperti apa. Biar tahu lempoke wong tani. Oke guys, dari sekian banyak obat yang dipakai Mas Agus, ini menurut Mas Agus yang paling efektif dan kita doakan semoga tanaman Mas Agus ini seperti apa yang diharapkan oleh Mas Agus. Amin toh? Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kebetulan ini hari Senin, Mas Agusnya puasa, tadi saya rokok langsung tak buang. Semoga lulus sampai sore ya. Aku kesini gak ganggu Mas ya. Mboten, biasa Mas. Oh, biasa. Pun biasa ngeten iki nggih. Matur suwun rawuhe. Siap. Ada masukan. Siap. Semoga tanamannya nanti panen seperti yang diharapkan, berkah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saya mohon maaf sama Mas Agus karena tidak tahu kalau ini hari Senin Mas Agus sedang puasa. Ya Mas ya. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan,
Saya Gusman Bojonegoro dan Mas Agus Kemamang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penebas, minggu Mas Agus buka harga 30. Belum. Minggu. Ya minggu maksudnya minggu tapi nggak buka harga segini belum. Belum. Pokoknya Minggu kira-kira. harga Ya kira-kira buka harganya di kisaran 35 juta. Nah, teman khawatir diwaneni langsung 35 juta. Oke. Saya mengikuti. Sampai ketemu di konten Gusman Bojonegoro selanjutnya.